namanya apa, Pak? Karanganyar. Hah? Karanganyar. Karanganyar. Oh. Durian, Pak. Waduh, iya. Durian. Durian. Katanya terenak se-Jawa Tengah. Nah, makanya ini walaupun perjalanan 1 jam naik mobil, karena sudah di Pekalongan, Pak Arif, oke saja. Let's go, kita berangkat. Rasanya maknyus, mantap tanangan. Aduh. Itu bisa macet. dipaketin nggak, Pak? Di Sumatera kan banyak durian. Banyak, Pak, tapi lagi nggak musim sekarang. Baru selesai kemarin, udah ada 1 bulan lah selesai musimnya, Pak. Oh, durian ya. Di sini yang musim tiap hari sawit lah, Pak. Sawit itu dipanen bisa buat beli durian banyak itu. Ini Pak sawit, Pak, banyak. Oh. Nah ini, Pak. Mana sawitnya? Ini, Pak, di atas sawitnya. Kamu, Mas Heri di mana itu? Di hutan kah? Enggak, Pak, di ini di dekat kampung juga, nyari jaringan, Pak, biar stabil. Aduh. Susah ya kalau tinggal di dusun. Iya, gitu. Kasihan Mas Heri Mansahi, tinggalnya di dusun, nyari sinyalnya di kebun sawit. Sekalian lihat-lihat, Pak, mana tahu ada lewat apa, Pak, bidadari. Weh. Nampak ya sawitnya, guys? Iya, nampak. Ini bidadarinya udah banyak, gak usah nyari. Kalau Halo? Ini jaringanku yang nggak bagus atau jaringan Bapak? jaringan saya ini karena di perjalanan kan. Oh, Ini nggak jelas. Soalnya sia-sia, Pak, saya udah nyari jaringan nggak bagus pula. Nih, kalau dengar Semarang atau Jawa Tengah ini kira-kira khas kulinernya apa? Mungkin pernah nonton Pak Bondan atau pernah nonton TV show tentang kuliner. Kira-kira apa ini makanan khas Semarang atau Jawa Tengah lah? Halo. Apa ya, Pak? Kayaknya Iya, Pak. getuk goreng, Pak. Getuk goreng. Oh iya, getuk goreng. Oke, apa lagi? Apa lagi ya? Tahunya cuma itu, Pak. Ini kalau bahas kuliner tuh kita itu kayak orang akuntansi ngitung uang tapi nggak megang uangnya. Aduh, ini modul Nusantara yang gagal ini ya. Rencananya sudah bagus, ya toh. Kita mau Karena gini, tempat-tempat. Kemarin itu, Pak, kata ininya dari panitia gitu kan, Pak. Baru bisa diberangkatkan. Walaupun ibaratnya modul Nusantara aja, tapi kan modul Nusantara cuma 2 SKS, Pak, makanya nggak bisa berangkat tapi gitu, kan, Pak. Dari Dikti, dari program MBKM kan itu harusnya kan bisa, karena kan dananya itu ya. Tapi ya harus banyak syaratnya sih. Tapi memang banyak syaratnya sih ya untuk ke Semarang itu. Ya, pokoknya gini. Yang di sini saya janji ya, tahun berapapun kalau misalnya saya masih hidup dan masih di Semarang, silakan kontak saya kalau pas di Semarang. Ya, saya janji, siap. kalau pas ke Semarang nanti ajak kulineran. Itu tanya Kak Melisa tuh, kalau pas ini kan Kak Melisa posisinya di Kudus ya. Kalau di Semarang mesti tajak kulineran. Siap, Oke, Pak. Pak, aman, Pak. Ya. Makanya, Pak, saya suruh orang ini, Pak, nabung, Pak, kan buat arisan kayak entah apa biar bisa berangkat kan, Pak. Iyalah. Itu mau masih muda itu ngumpulin uang sebanyak-banyaknya buat traveling, ya toh. Itu penting itu biar nambah pengalaman. Oke, Kak Mel bisa di-share, Kak Mel. Nah, ini sebenarnya untuk kuliner yang di Semarang, Jawa Tengah itu banyak sekali. Ya.
Mungkin kalau saudara lihat TV-TV show yang tentang kuliner itu paling banyak dibahas ya, paling banyak direview itu kuliner khas Jawa Tengah. Nah, ini kuliner khas Semarang apa aja ini? Ini Pak, apa ini Pak? Di Krusty apa? Krab. Ini McD gambarnya. Oke, nah, apa ya? Ada gudeg. Kalau di sini ada gudeg. Kemudian ada gudeg itu sekarang udah go internasional loh. Sudah diekspor kalengan itu ke Jepang. Saya waktu itu nemu gudeg kalengan. Saudara tahu gudeg ya? Tahu Pak, yang dari nangka itu ya Pak, nangka muda. Gudeg itu kalau saudara manggil seseorang nggak dengar, itu orangnya gudeg. Budek Pak, Oh budek. beda, oh beda. Beda Pak, beda. Oh beda. Aduh. Emang Bapak Bapak mulai ya. Oh. Oke. Next aja Kak Mel. Kredit Nah, ini yang jelas itu. apa nih? Imagine that all of you are in Semarang. Seru membayangkan. Ini aku menangis membayangkan. Nangis lah ini Pak. Nyanyi dulu. Ku menangis. Imagine ya. Nah, ini lumpia. Ini yang paling terkenal. Nah, lumpia ini ada dua jenis, lumpia kering dan lumpia basah. Nah, ini mulai durian, Pak. Oh iya, yang grandul Pak, durian ini Pak. Nanti yang gede. Oh ini ambil sendiri. Ini di sini itu katanya harga durian itu berapa, tahu nggak? Berapa Pak? Rp2.000 katanya. Waduh. Seriusan Pak? Iya, tapi nangkep sendiri dari pohon. Jadi ada yang lempar, saudara nangkep di bawah. Waduh. Rp2.000. Padahal udah serius loh Pak. Kok itu iyalah pula Pak. Lawa aja Bapak nih Bah. Ya ini tadi sudah hampir sampai ini. Ini patung. Mungkin ya Pak. Lagi makan durian. Kalau udah sampai ini tak close, yang ngajar gantian Kak Mel. Saya mau makan durian. Biar nampak Pak. Bapak yang makan udah kenyang kami itu Pak. Ini, aduh, jangan ya, suruh membayangkan aja ini. Nah ini untuk lumpia ini apa ya, isinya dari bambu ya, bambu muda, biasanya itu rebung ya, rebung ya. Ini kemudian divariasikan, kemudian ditambah ada yang kuahnya yang kuah cocol itu ya, kemudian di dalamnya juga ditambah udang atau yang lain variasinya. Nah makanya kalau dengar Semarang ini ya, kota lumpia ya, Semarang itu kota lumpia. Nah itu kalau saudara ke Semarang pasti ada semua pusat oleh-olehnya menjual lumpia ini. Tapi ini tidak bertahan lama, kecuali kalau yang frozen itu bisa 2 minggu. Tapi kalau yang basah itu paling sehari 2 hari. Itu lumpia. Wah ini nggak bisa dikirim ya Kak Mel ya. Soalnya kalau dikirim sehari 2 hari, kalian jauh di Sumatera sana ya. Menyesal saya. Ini cuma murah loh, 10.000. Ini paling misalkan dapat 20.000 kali 20, 400.000, masih bisa terjangkau lah ya. Masih cukup uangnya untuk bayari semuanya. Oke, next, Kak Mel. Nah ini juga wingko babat. Ya, wingko babat. Wih, itu tuh gambar durian, lihat ya itu. Patung durian. Nggak kelihatan ya. Nah, ini untuk wingko babat ini kue yang bahan dasarnya kayaknya kelapa kalau nggak salah. Ya, kelapa muda ya yang coconut. Itu rasanya itu apa ya? Gurih ya. Wah, ini kalau mau bicarakan rasa nggak asik ini kalau cuma teori aja ini. Aduh, bingung juga Kak Mel. Cuma membayangkan aja ini. Kalau di Makassar Pak, serabi ini namanya. Iya, beda. Serabi ya hampir mirip tapi beda. Jadi wingko babat itu teksturnya agak keras dia. Ada crunchy-nya gitu. Ya, kalau di Makassar saya tahu serabi.
Oke, Sama next. busnya. Iya sama, tapi serabi ada sendiri. Serabi itu yang terkenal dari Solo, serabi Solo. Jadi kalau digigit itu lumer, terus gitu langsung lumer di mulut. Dia kan lembut, soft gitu. Kalau ini agak sedikit hard. Ini murah ini minggu babat ini. Nah sekarang kalau dulu kan cuma kelapa, sekarang divariasikan ada rasa nangka, kemudian ada rasa stroberi, ada rasa vanila. Yang paling satu rasa yang paling enak dari minggu babat tahu nggak? Rasa bayar. Artinya apa itu rasa bayar itu? Rasa itu tidak usah bayar membayar. Jadi rasa bayar itu nggak usah membayar. Atilas gratis. ya. Ya, rasa paling enak kan itu, apalagi ditraktir. Ini saya nanti ditraktir. Ini ditraktir ya Pak saya Pak. Waduh, suruh bayar sendiri saya. Waduh. Katanya Sabtu Minggu free service. Aduh. Aduh. Ini kan kalau saya tuan rumahnya Pak. Ini aduh saya harus bayar sendiri nih gara-gara itu tadi bilangnya kayak gitu toh. Ini kurang melepuh. Oke, ini minggu babat ya. Nah ini tahu gimbal ya. Nggak tahu namanya kenapa tahu gimbal. Kalau gimbal itu rambut ya, rambut gimbal yang lama nggak dikeramas itu sehingga jadi gimbal. Saya nggak tahu sejarah kenapa kok disebut tahu gimbal, tapi bahannya itu gimbal itu ternyata nama dari tepung yang ada digoreng dikasih udang. Nah, itu kalau orang Semarang menyebutnya gimbal. Ini di kota yang di pusat kota mesti ada tahu gimbalnya. Jadi kalau saudara ke Semarang ke pusat kota mesti ada restoran yang menjual tahu gimbal. Ya, range-nya mulai dari ada yang 15, 20 ya, tergantung. Enak ini tahu gimbal disauri dituang kuah kacang. Ini sama dengan gado-gado ya, Pak? Beda, teksturnya beda, rasanya beda. Ya mirip lah kalau gado-gado, tetapi ini yang paling membedakan tuh gimbalnya itu loh, Mbak. Gimbalnya itu tepung, terus dicampur udang, terus diiris-iris. Nah, itu yang membedakan itu, namanya gimbal. Ini ya mirip seperti gado-gado, tapi ada gimbalnya itu tadi. Apalagi Kak Mel? Mie kopiok ya, mie kopiok itu hobi saya ini. Ini rasanya nggak mengenyangkan, ringan. Ini apa sih tulisannya kecil-kecil Kak Mel ini? Pokoknya intinya mie kopiok itu kuahnya manis, kerupuk ada lontongnya, kemudian tambah mie kuning, kemudian tahu yang diiris-iris, terus di kerupuknya itu diremes, disiram kuah. Nah, jadi saat buat itu minyak itu waktu di dandang itu dikocok-kocok, namanya mie kopiok. Nah, ini ingat-ingat ya besok kalau ke Semarang ngicipi mie kopiok. Kamu sudah pernah makan ini belum? Belum, Pak. Belum, Pak. Aduh, besok Kak Mel ya. Kak Mel kalau ke Semarang bilang nanti tak ini mie kopiok. Tahu bakso. Oke, siap. Nah, ini tahu bakso ini khas tempat saya sekarang tinggal. Ini next Kak Mel. Oke, nah tahu bakso itu ini mirip ya tahu bakso. Jadi mungkin di tempat saudara juga ada, tapi yang membedakan ini apa ya, kalau saudara ngicipi itu nggak tahu, saya ini teman-teman yang datang ke Semarang ya, misalnya dari Bandung, dari Jakarta, itu mampir ke Semarang, dari Surabaya mampir ke Semarang, itu mesti mereka beli tahu bakso itu 10 bungkus. Iya, renangnya ya nih. Iya. Ya. Jadi rasanya seperti beda dari bakso yang saudara makan di sana ya, lebih sedikit gurih, kemudian crunchy juga ini tahunya. Wah, jadi enak ini. Oke Kak Mel, next Kak Mel. Nah ini namanya roti ganjel rel. Saudara tahu nggak ganjel rel? Ganjel itu berarti nggak, namanya ganjel rel itu, ganjel itu misalkan gini.
Misalkan ada mobil di jalan naik gitu kan, biar mobilnya nggak mundur ke belakang, maka di bannya itu diganjel. Nah, tahu nggak Oh, ganjel iya, itu? Iya, iya, Tahu iya. Pak, tahu tahu. Pak. Nah, ini namanya roti ganjeril itu rotinya sangat keras banget, tapi khas kuliner Semarang. Waktu saya itu PK ya, pra keberangkatan di LPDP, saudara kan tahu LPDP ya, yang menyediakan beasiswa itu, saya diminta untuk membawa satu makanan khas Semarang. Saya bawanya ini, kalau ini bertahan selama 6 tahun ini. Benar Pak? Waduh, lama kali Pak. 6 bulan, sorry 6 bulan. Ini muter Pak? Enggak, turun. Ini mau jemput teman satu lagi. Oh gitu. Bentar Pak. Oh saya tak turun ya. Nggak boleh ikut ini Pak. Nanti muter-muter. Nggak apa-apa Pak. Nah, ini dekat teman. Oh ya udah saya tak turun. Oke sebentar Pak. Tasnya tinggal aja ya. Oke saya sebentar, ini udah sampai, saya mau meninggal. Aduh. Aduh. Santai. Oke. Sebentar. Nah, ini udah sampai tempatnya ini. Halo. Nah, ini roti ganjeril ini rasanya manis juga, tapi agak sedikit keras, dan orang-orang Semarang itu sukanya nggak tahu. Kalau saya sih, pernah ngicipi aja sih. Nah, rasanya itu manis. Apa sih kayak kalau yang di bumbu dapur itu yang manis-manis itu yang panjang agak keras itu apa? Kayu manis ya? Oh, Iya, sini iya. sudah ada ya. Oh, ini ada kayu manisnya, betul. Terus ditambahi ada semacam jahenya gitu. Jadi teksturnya itu bantat. Ya, tahu bantat ya? Bantat itu kalau agak sedikit, kalau orang bantat itu kan nggak terlalu tinggi, nggak terlalu rendah. Ya, agak pendek tapi agak gemuk, itu namanya bantat. Nah, ini harganya lumayan ini. Satu box isi 10 24.000. Nah, ini roti ganjeril. Kayaknya itu aja ya Kak Mel ya. Untuk kuliner ya. Ada lagi nggak? Adakah lagi Kak Mel? Nah, apa saja kuliner khas daerahmu? Kalau Makassar saya tahu ini. Makassar saya hafal. Kalau dari Batak apa ini yang khas ini? Bika Ambon Pak. Oh iya, Bika Ambon. Bika Ambon itu saya suka itu loh, kalau pas diiris itu bentuknya seperti apa sih itu namanya, sarang tawon. Iya betul Pak. Itu rasanya agak manis ya, manis, gurih juga. Apalagi? Itu Pak Bika Ambon kalau mau dimaniskan lagi nggak mesti gula Pak. Itu makannya lihat-lihat saya aja Pak. Aduh, ini nggak jadi makan nih saya kalau lihat Mas Heri ini. Keluarkan hari dari Zoom. Ini malah yang tegaan. Nah ini Mas Heri, itu kan dari apa ya, Sumatera ya, tapi kenapa namanya Bika Ambon, itu saya heran loh. Kak itu kurang tahu juga Pak. Mungkin Kak ini lebih tahu, yang orang Medan mana, yang asli Medan. Iya, ini yang asli Medan mana ini? Apalagi? Kalau di Labuan Batu Pak, ada holat Pak namanya Pak. Apa itu holat? Holat itu apa ya? Makanan ini Pak, ikan, tapi kuahnya itu kuah yang paling khas dari holat ini. Kuahnya itu dari ini Pak, rebusan kayu apa? Buah simalakama ya. Pohonnya itu Pak. Jadi itu ada pohonnya itu Pak. Apa bahasa Indonesianya? Kurang ini juga kalau kami bilangnya Pak, kayu malaka, kami bilang di sini. Jadi kayunya ini, kulitnya ini dikikis lah gitu, terus direbus ke kuahnya. Jadi kuahnya ini yang enak, itu khas lah rasanya. Jadi ikannya bebas sih Pak. Ada biasa orang pakai ikan nila gitu Pak. Yang buat olah-olah itu loh apa? Yang kalau kesana buat olah-olah yang bisa tahan paling enggak 3 hari, 4 hari, seminggu. Oh, kalau itu mungkin itulah Pak, Bika Ambon, terus apa ya? Kalau itu tuh Hari apa sih, pernah dengar nggak? Roti ketawa namanya. Mungkin itu sering, itu dari Sumatera nggak? Itu dari mana? Oh ya, itu dari Sumatera Utara rupanya khasnya. Roti ketawa. Kalau makan itu langsung ketawa-ketawa. Iya, teksturnya mungkin mirip sama yang tadi Pak. Apa sih yang pakai wijen tadi?
Oh, ganjel rel. Ganjel Ganjel Iya. rel. Iya. Kalau roti ketawa ini Pak, kenapa dinamakan ketawa? Karena dia kan ini Pak, kayak bentuknya itu pecah-pecah gitu. Jadi kayak mulut yang terbuka gitu, yang jadi kayak ketawa gitu Pak. Mungkin bisa dilihat kan, Kak Rosari udah dulu lihat kan lu roti ketawamu. Kak Mel aja yang share screen, Kak. Ketika aja di Oh, Google. Roti iya. ketawa gitu. Kak Mel ini BTW bukan dari Semarang ya, Kak Mel ini dari Jepara. Apa Kak Mel kalau di Jepara. Jepara khasnya? Jepara itu sekitar 2,5 jam dari Semarang kalau naik mobil ya. Itu terkenal dengan kota ukir. Jadi kalau mau nyari ukir-ukiran kayu, itu khasnya Jepara. Itu terkenal dengan ukiran kayu jati. Itu Kak Mel itu punya toko mebel jati di Jepara itu. Wah, Kalau Ya, di sudah, Jepara itu sudah cantik, punya mebel jati, weh. Idaman bener ini Kak Melisa ini. kalau mengukir kisah bisa nggak itu Pak di Jepara? Mengukir kisah. Ay, apa itu? Aduh. Ay. Bisa juga tuh Heri ya. Mau nggak Kak Mel mengukir kisah? Kisah apa ini? Aduh. Kalau di Jepara apa Kak Mel? kalau di Jepara mungkin horok-horok, tahu nggak Pak Arif? Horok-horok. Ya, Nggak tahu. ya itu biasanya dimakan sama bakso kayak gitu sih Pak. Campuran bakso sih, jadi lebih ke kayak nasi sih sebenarnya. Jadi bisa dimakan sama bakso. Jadi penjual bakso di sini rata-rata ada horok-horoknya gitu Pak. Itu kayak tepung terus ginjur-ginjur gitu Pak. Ginjur-ginjur. Horok-horok aja nggak tahu tambah ginjur-ginjur ini. Aduh. Aduh. Ini saya malah Jepara nggak tahu. Kalau yang Makassar malah saya tahu semuanya itu. Tapi kalau yang dibawa pulang apa, Mbak Salma? Yang bisa dibawa pulang? Apa itu, Pak? Oleh-oleh Makassar Oleh-oleh. yang bisa. Iya. Apa itu oleh-oleh Makassar yang bisa dibawa pulang? Apa? Sirup markisa. Jeruk markisa itu buah. Oh, anu Pak, roti maros. Kalau bisa yang dibawa pulang? Iya. Roti maros. Terus apa lagi ya? Kalau Makassar kuenya enak dibawa pulang. Panada, Jalan Kote. Jalan Kote itu langsung dimakan di sana pakai kuah enak. Bisa juga Pak dibawa pulang. Kalau ke Jalan Kote yang apa? Ada Yang sekarang frozen. Pak orang nak kasih beku Jalan Kotenya. Jadi kalau tinggal dibawa dipanasi begitu. Iya, Jalan Kote frozen berarti kayak lumpia frozen. Oh ya, berarti Iya. mirip ya. Iya. Oke, ada lagi nggak ini yang selain dari Makassar, Medan? Ini saya mau makan durian. Kak Mel, lanjut Kak Mel. Apa Kak Mel? Habis ini Kak Mel. Ini mau makan durian dulu ini. Dari tadi baunya udah nanti tak fotoin Ajak aja. lah kami, Pak. Makanya saya tuh kemarin sudah ngobrol-ngobrol tuh sama Kak Mel. Mel, kalau misalnya nanti ke sini, kita ajak ke sini, sini. Paling enggak ajak Tugu Muda, Kota Lama, Sampokong, kemudian Kelenteng itu, kemudian Vihara Buddhagaya. Terus minggu berikutnya kita ajak kuliner, atau nyicipi apa namanya tahu gimbal, kemudian lumpia itu wajib itu kalau di Semarang. Tapi nasib ini Entahlah, apa Pak. namanya program yang modul Nusantara ini juga apa banyak dosen yang mengeluhkan karena dari awal kan nggak jelas. Artinya kemarin kita sudah membuat logbook kan, kemudian ada perubahan aturan lagi harus apa itu ada tanda tangan mahasiswanya. Waduh, kenapa nggak dari awal kayak gitu? Kacau ini. Ya udahlah, enggak masalah. Yang penting yaitu kita sudah kenal ya toh. Saya janji kalau saudara nanti ke Semarang kontak saya, Pak, saya di Semarang. Ya. Nah, nanti
insya Allah kan saya jemput, paling tidak takjak kulineran di Semarang. Ya, terutama Rimansah ini, biar bisa mengukir kisah ini. Siapa tahu dimasukkan YouTube-nya Rimansah kan Paris jadi terkenal. Hai Oh. guys, jangan lupa subscribe. Siap, dapat 1 miliar. Siap, 1 miliar itu kan. Suatu saat lah Pak, mana tahu bisa ke Semarang kan Pak. Iyalah. Karena Semarang itu kan sentralnya di Jawa. Iya, Mau ke Pak. Namanya Jakarta. udah Jawa Tengah pula ya kan Pak. Mau Kita pas Jakarta ke di tengah Surabaya posisi. lewat Semarang. Iyalah. Oke. Kak Mel, ini habis ini apa Kak Mel? Gak usah panjang lebar aja Kak Mel. Ini mau makan durian Kak Mel. Ya Pak, agenda hari ini cuman bahas tentang kuliner aja sih Pak, sama sharing sama teman-teman gitu kuliner di daerahnya itu apa aja gitu. Pokoknya saya juga gini loh, kalau saya ke Medan nanti tak kontak di di grup ya. Kak Mel kalau Kak Mel ke Medan ya? Insya Allah doain ya Pak. Semoga Oh, itu. Melisa Ada besok cara ya, Kak? lolos PKM nasional. Nah, ke Medan. Nah, ini mumpung ada teman-teman yang di Medan nih Kak Mel, besok dikontak aja. Nah, nanti di-share itu waktu makan gitu Pak Ari biar kepingin. Pak Ari ke Medan sayangnya bukan pembimbingnya Kak Melisa. Keren ya Kak Melisa ya. Iya, keren banget. Sudah pinter, punya mebel Jepara. Cantik lagi. Iya, itu yang terakhir itu loh, cantik lagi. Kupikir pantas. cupu, ternyata suhu. Pantas banyak mebel-mebel itu yang mereknya Jepara ya kan Pak. Baru ngeh sekarang. Ternyata Jepara ya. Iya, kalau di Semarang paling terkenal mebel Jepara. Iya betul Pak. Sering juga lihat kan Pak Jepara itu merek-mereknya. asalnya itu ibu kita. Tahu nggak namanya ibu kita siapa? Ibu kita Kartini. RA Kartini Pak. Itu di Jepara lahirnya. Ya kan terkenalnya itu lagunya Ibu Kita Kartini. Tahu nggak siapa nama aslinya Ibu Kita Kartini? harum. Harum ya. Harum namanya itu. Namanya nggak Ibu Kita tapi Harum. Harum namanya gitu. Oke. Wes gitu aja Kak Mel ya. Nggak usah panjang lebar ini. Aduh teman-teman udah nungguin ini, kalau saya nggak sana-sana nggak dimulai nggak enak sama teman-teman. Gitu ya. Ya, Ya Pak. Pak. Itu berarti kan Kak Mel, nanti biasa ya review buat PPT review di YouTube ya, biar nanti kita waktu ke Medan Kak Mel sebelum ke Medan persiapan nih buat checklist ya, yang kira-kira besok dimakan di Medan mana, tempat yang dikunjungi mana gitu kan. Siapa tahu Hari Mansah bisa mendampingi biar bisa membuat ukiran. Mengukir kisah. Kalau di Medan jauh Pak. Mengukir. Agak jauh dari tempat kami. Tapi kalau nanti mana tahu lewat ke arah sini, bisa lah itu Pak. Aman lah itu. Oke. Kalau kami dari sini sekitar 7 jam lah Pak ke Medan. Jauh banget. Jauh Pak. Kalau saya rencana mau ke Makassar, ketemu sama teman di Makassar. Nanti tak kontak Salna. Iya. Oke, saya kira itu ya, nggak usah panjang lebar ya. Yang penting pokoknya jangan leave group ya kalau bisa. Saya tuh nggak pernah leave group. Ya kalau bisa jangan leave group. Ya insya Allah ke depan pasti ada rezeki ke Semarang atau ke Jepara, bisa kontak saya atau Kak Melisa. Saya masih tetap kerjanya di UNES ya, nggak pindah-pindah. Kecuali kalau dapat tawaran kerja di Jepang itu ya dengan gaji yang menggiurkan nggak tahu. Oke, saya kira itu saja Kak Mel. Iya, Pak. Ini ada apa ini? Ada carinya apa ini? Please, oke. Ya. Oke, saya kira itu. Silakan Kak Mel, dilanjut atau diakhiri. Iya. Tugas-tugasnya apa Kak Mel? Mungkin untuk teman-teman jangan lupa untuk tanda tangan manual ya yang ada di grup, itu cukup 1 kali aja. Terus presensi di Spada juga tetap jalan untuk hari ini. Terus setiap kegiatan sekarang juga ada upload laporan mahasiswa. Nah itu udah ada room-nya juga. Untuk deadline-nya 31 Oktober ya untuk semua laporan
mahasiswanya jadi bisa dicicil dari sekarang. Gitu aja sih. Oke. Oke, itu ya. Semakin itu ya banyak tagihannya ya. Ya, tidak masalah karena kita sudah terlanjur mengikuti ya. Kalau bisa ya tetap berjuang sampai akhir ya. Kalau orang Jawa bilang terlanjur basah ya sudah mandi sekali ya toh. Oke, saya kira itu untuk pertemuan kita pada siang hari ini. Semoga sehat selalu. Nah, ini tugasnya selama seminggu, setiap mahasiswa wajib mengirim foto kuliner ya, yang khas misalkan kalau di awal dulu kan belum ini membahas kuliner. Nah, kalau sekarang wajib. Ya. Silahkan di-share fotonya waktu makan apa yang khas itu, nanti bisa di grup WA. Oke ya? Oke, saya Oke, kira Pak. itu Kak Mel. Ya, sehat semuanya. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Siang, Makan Pak. durian dulu. Terima kasih, Bye-bye. Pak. Terima Warahmatullahi kasih, Kak Mel. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Bye-bye. Dadah. Pak. Kak Saya mau Mel. makan durian dulu. Bye-bye. Dadah. Iya. Bagi-bagi dong, Pak.